Oke, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan saya pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberkati oleh Tuhan dan selalu diberi kesehatan. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita sudah memasuki tema kita yang ketujuh, perkembangan teknologi. Pada subtema yang pertama, tentang perkembangan teknologi produksi pangan pada pembelajaran kita yang kedua. Sebelum Pak Guru memasuki proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya Pak Guru membacakan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa diharapkan dapat mengenal bentuk paragraf dari teks bacaan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menemukan pokok pikiran dari tiap-tiap paragraf. Yang ketiga, siswa dapat mengenal cara melakukan aktivitas dalam air dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan gerak dasar mengambang sebagai teknik dalam melakukan aktivitas air secara benar. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan mengenal paragraf. Siapa yang tahu apa itu paragraf? Paragraf itu merupakan sebuah kalimat. Jika kalian melihat pada sebuah cerita, ya, itu yang berada di bagian awal, kemudian bagian kedua sampai dengan pada bagian yang terakhir. Nah, paragraf itu merupakan suatu kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam. Nah, atau menggunakan garis baru. Nah, nama lain dari paragraf tersebut adalah alinea. Nah, paragraf itu terdiri dari beberapa jenis, ya, mulai dari paragraf yang berdasarkan isinya, fungsinya, dan juga peletakan pada gagasan yang pertama. Nah, paragraf itu memiliki ciri yang utama. Ciri utama pada paragraf itu bahwa kalimatnya menjorok ke dalam atau menjorok ke kanan. Ini merupakan ciri utama dari sebuah paragraf. Ya, maka pada saat kalian membaca teks maupun cerita, ya, apabila kalimatnya itu menjorok ke kanan ataupun ke dalam, itu merupakan awal dari sebuah paragraf. Bahwa paragraf selain memiliki ciri, ya, bahwa di dalam paragraf itu ada yang namanya pokok pikiran, kemudian ada kalimat utama dan juga ada kalimat penjelas. Apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran disebut juga dengan ide pokok. Ya, itu merupakan ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Jadi sebuah ide pokok terletak pada kalimat utama. Nah, sedangkan kalimat utama itu apa? Kalimat utama itu merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah ide pokok. Ya, kalimat utama dapat dilihat pada kalimat pertama dari setiap paragraf. Saya ulang bahwa kalimat utama itu dapat dilihat pada kalimat pertama dari setiap paragraf.
Nah, sedangkan pengertian dari kalimat penjelas itu merupakan kalimat-kalimat yang menjelaskan pada kalimat utama. Jadi selain kalimat utama itu berada pada bagian pertama dari setiap paragraf, bahwa kalimat utama itu juga akan diikuti dengan penjelasan dari kalimat penjelas. Jadi dalam sebuah paragraf itu terdapat satu ide pokok serta beberapa kalimat penjelas yang menjelaskan tentang kalimat utama. Nah, nanti silakan anak-anak mencoba untuk membuka buku paketnya halaman 13. Silakan nanti kalian membaca bacaan yang berjudul Bandeng Presto. Nah, di situ nanti kalian lihat ada beberapa kalimat yang ditulis dengan menggunakan warna yang berbeda. Itu merupakan bagian dari tiap-tiap paragraf. Nah, silakan nanti kalian mencoba untuk mencari ide pokok yang ada pada tiap-tiap paragraf tersebut. Nah, selain itu juga silakan nanti kalian menuliskan kalimat utama pada setiap paragraf. Di tugas yang pertama kalian menentukan pokok pikiran atau ide pokok yang ada pada tiap-tiap paragraf. Yang kedua, tuliskan kalimat utama pada setiap paragraf. Nah, pada bacaan tersebut ini merupakan bacaan yang berjudul Bandeng Presto. Ya. Nah, sebelum diolah menjadi bandeng presto, tentunya ikan bandeng ini melalui beberapa proses atau tahapan terlebih dahulu dalam pengolahan makanannya, yaitu dengan menggunakan teknologi produksi makanan. Nah, pengolahan makanan yang diambil dalam pembelajaran pada pagi hari ini adalah mengenai ikan bandeng. Sebelumnya kalian harus memahami bahwa ikan bandeng itu dapat dibudidaya di dalam tambak. Nah, ikan bandeng tadi dapat diolah menjadi bandeng presto. Bandeng presto itu adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Mengapa harus diolah ataupun dimasak dengan menggunakan panci presto? Karena panci presto ini menghasilkan uap air bertekanan tinggi yang dapat membuat daging ikan tersebut menjadi lunak, bahkan durinya pun juga ikut lunak. Maka untuk membuat bandeng presto itu kita harus menggunakan panci presto supaya mendapatkan hasil yang memuaskan. Selain bandeng presto yang dibudidaya di dalam tambak, ada juga jenis-jenis ikan yang dibudidaya, yaitu di dalam kolam ikan. Nah, kolam, selain kolam ikan ada yang namanya kolam renang. Siapa yang suka berenang? Bagaimana caranya melakukan aktivitas renang itu? Nah, kolam renang, renang itu merupakan salah satu aktivitas kegiatan olahraga yang dapat membuat tubuh kita juga menjadi sehat. Nah, tentunya pada saat kita melakukan olahraga, entah itu apapun jenisnya, seperti halnya renang, kita juga harus melakukan yang namanya pemanasan terlebih dahulu, supaya kita tidak akan mengalami cedera. Bahwa tidak semua manusia itu memiliki kemampuan yang sama, bahwa kemampuan seseorang itu tentunya berbeda-beda. Ada yang mampu dalam hal berenang, ada juga yang mampu dalam hal memasak, ataupun
ada juga orang yang mampu dalam merasakan makanan. Nah, maka setiap kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang tentunya berbeda-beda. Nah, pada saat kalian itu berenang, ya, kalian harus memperhatikan yang namanya keselamatan diri, ya, dan juga keselamatan orang lain. Bagaimana caranya? Tentunya pada saat kita melakukan aktivitas renang, ya, jika kita belum benar-benar mahir, maka kita harus menggunakan alat bantu. Nah, alat bantunya apa? Seperti pelampung. Pelampung ini dapat menjaga keselamatan diri kita pada saat berenang ataupun pada saat kita belajar berenang. Yaitu saat kita belajar untuk mengambang dalam air, karena ini merupakan dasar yang utama kita mampu untuk melakukan kegiatan renang yang dilakukan di dalam air. Nah, kalian bisa membayangkan pada saat kita berenang apabila kita tidak mampu, ya, tidak memiliki dasar untuk mengambang di dalam air, nanti pada saat kita merenang malah kita akan tenggelam. Hal dasar yang perlu kita miliki pada saat kita belajar berenang adalah kita harus bisa melakukan yang namanya belajar mengambang di dalam air, itu terlebih dahulu. Nah, kemudian kemampuan pada saat merasakan makanan maupun memasak tentunya ini juga dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kemampuan atau bakat tertentu. Tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama. Nah, bahwa kemampuan yang dimiliki orang itu berbeda-beda, seperti halnya pada saat kita melakukan atau melaksanakan kegiatan mengkonsumsi makanan. Nah, ternyata pola makan seseorang itu juga berbeda-beda. Ya, ada yang menikmati makanan dengan santai, ya, ada yang makan tergesa-gesa seperti pada gambar ini. Ya. Nah, ini merupakan suatu pola makan ataupun kegiatan makan yang dilakukan oleh seseorang itu berbeda-beda. Nah, bahwa makanan yang kita konsumsi, ya, di sini ada gambar roti, kemudian ada minuman dalam kemasan, ya, ini merupakan suatu makanan yang terlebih dahulu melalui suatu proses ataupun tahapan, ya, dengan menggunakan teknologi produksi pangan. Nah, di sini ada gambar minuman yang ada gambarnya buah. Nah, ternyata buah itu tidak hanya kita konsumsi dalam bentuk makanan, ya, kita makan saja, tetapi juga kita konsumsi ataupun bisa kita minum. Ya. Nih. Nah, bahwa makanan yang diubah dengan menggunakan alat teknologi pangan tentunya akan menghasilkan makanan yang baru. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar makanan tersebut bisa bertahan lebih lama. Ya, karena apabila makanan tersebut ini tidak diolah menjadi makanan baru, tentunya makanan tersebut tidak akan tahan cukup lama. Nah, anakku, mari kita hening sejenak untuk merefleksikan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Sudah pernahkah kalian mengkonsumsi bandeng presto? Bagaimanakah rasanya? Di manakah ikan bandeng dibudidayakan? Baiklah anak-anakku, cukup sekian pembelajaran dari Pak Guru. Nanti Pak Guru selain memberikan tugas yang harus kalian kerjakan 2 tugas tadi, ya, Pak Guru juga akan memberikan soal-soal terhadap kalian melalui Google Form. Silakan nanti dibuka linknya Google Form, kemudian
Silakan dikerjakan dengan teliti. Ya, jika sudah kalian anggap betul, baru kalian kirim. Ya, jangan sampai kalian mengulang-ulang pekerjaan kalian pada Google Form, karena nanti percuma saja. Yang akan Pak Guru nilai adalah pekerjaan kalian yang pertama. Ya, pesan Pak Guru pada masa pandemi ini, kalian harus selalu jaga kesehatan, jaga jarak, gunakan masker, ya, hindari kerumunan, tetap semangat, tetap belajar di rumah. Ya, terima kasih. Cukup sekian pembelajaran dari Pak Guru pada pertemuan hari ini. Silahkan kalian selalu bersemangat untuk belajar. Ya. Sampai bertemu pertemuan yang akan datang. Tuhan memberkati.